Jawabannya belum merata. Mari kita jawab dengan serentak. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selamat, mendapat limpahan rahmah dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi minal ansari wal muhajirin. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, khususnya takmir Masjid Baitut Taqwa yang kami muliakan. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan syahrun mubarak, dengan bulan yang penuh barakah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Siang hari berpuasa, malam hari tarawih, tadarus Al-Quran, dan kelak kita akhiri puasa Ramadan ini dengan membayar infak, zakat fitrah atau zakat mal, dan kita tutup dengan sholat Idul Fitri. Apabila aktivitas ini telah kita lakukan semua itu karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala noda dan dosa kita selama ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Sidang Jumat yang berbahagia, ada maqalah mengatakan innallaha yu'tid dunya liman la yuhib wa liman yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini dengan segala isinya, berupa harta kekayaan, jabatan, kedudukan, dengan segala keglamorannya. Itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan juga diberikan kepada yang sesungguhnya tidak dicintai oleh Allah. Sebab Allah itu mempunyai sifat Rahman, kasih sayang kepada semua makhluknya. Yang beriman dapat bagian, yang tidak beriman pun, bahkan ateis pun juga dapat bagian hidupnya. Walakin yu'til iman liman yuhib. Tetapi Allah memberikan iman itu hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau harta kekayaan itu rata, tapi iman Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai mukmin yakin bahwa kita adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Berikutnya pertanyaannya, apakah kita ini cinta kepada Allah atau bagaimana? Ini jawabnya ada pada bapak-bapak dan ibu masing-masing. Yang perlu difahami oleh kita semua, iman itu mengalami pasang surut, up and down, begitu katanya orang Madura. Ya, pasang surut, naik turun. Jadi iman itu tidak stabil. Yazidu bit ta'a, iman itu tambah kuat tanpa hebat apabila dipupuk dengan ketaatan. Semakin rajin taat kepada Allah,
seseorang itu, maka imannya semakin kuat, semakin hebat. Dan insya Allah kelak dia akan menjadi bekal di saat dia harus menghadap Allah Rabbul Alamin. Wa yanqusu bil isyan, dan iman itu menjadi berkurang, terkikis, bahkan bisa habis sama sekali dari seorang bil isyan, dengan seringnya melakukan maksiat. Maksiat sekecil apapun yang dilakukan itu akan menodai hati tempatnya iman itu bersemayam. Oleh karena itu kita bertekad di dalam bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan mengurangi, bahkan harus tinggalkan sama sekali hal-hal yang negatif, yang perubahan itu justru durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian insya Allah iman itu semakin mantap dan semakin kuat. Lalu apa pupuknya iman? Taat. Di dalam bulan Ramadan ini puasa bukan hanya tidak makan, tapi puasa secara total. Mata puasa, mulut puasa, telinga puasa, hati pun puasa. Sebab ada hadis menyebutkan khamsatu asya tuhbitus saum. Ada 5 hal, ada 5 aktivitas yang kalau dikerjakan itu puasanya mufsidat, rusak, pahalanya habis, kayak orang atau virus. Orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri sejak dari fajar shadiq sampai terbenam matahari, itu sah puasanya, tidak batal. Tapi pahalanya bisa habis apabila warangnya ini dibiarkan. Jadi penyakitnya puasa yang pertama adalah al-kidhbu, berkata dusta, berbohong. Orang yang suka berbohong, kebohongan menjadi kebiasaan sehari-hari, itu salah satu kriteria bahwa dia itu orang munafik. Yang bersabda Rasulullah, tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza kadzaba, idza hadasa kadzaba. Nek ngomong dia bohong. Jadi berbohong itu di luar Ramadan dosa, haram hukumnya. Kalau berbohong dalam bulan Ramadan sekaligus menghapus pahala puasa kita. Jadi ayo jaga penyakit-penyakitnya puasa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makan daging saudaranya. Itu istilah Al-Quran. Maksudnya ngerasani keeleani tonggo. Membicarakan aibnya saudara. Bergunjing. Barang siapa yang suka membicarakan aib tetangganya, aib saudaranya, atau aib siapa saja, itu laksana makan dagingnya dia secara mentah-mentah. Saking besarnya, saking jeleknya dosanya orang membicarakan aib orang. Kalau dosa kita kepada Allah, untuk menghapus dosa itu dengan taubat. Taubat itu syaratnya 1, berhenti dari perbuatan dosa. Nomor 2, baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, menyesal. Lalu yang keempat, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak pernah mengulangi. Itu taubat. Kalau sekarang astagfirullahaladzim, besok ngelakuin yang mana? Habis itu istighfar, ngerjakan lagi. Itu bukan taubat itu. Itu mempermainkan dirinya. Itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, selama yang bersangkutan tidak memberikan maaf kepada kita, selama itu juga Allah tidak akan memberikan maaf. Sebab itu hak adami. Lebih-lebih
Ya, kalau dosa itu berupa hutang. Hutang kepada semua manusia itu hakul adam. Orang mati syahid yang gugur dalam perjuangan sabilillah, begitu mulianya dia, karena satu-satunya nyawanya disetor demi menegakkan kalimat Allah. Begitu terhormat, begitu mulianya, sampai Rasul mengatakan tidak perlu dimandikan, biar berlumuran darah, tidak perlu disolati, tidak perlu, dia sudah begitu mulia. Dan tidak perlu dikafani, cukup dibungkus dengan pakaiannya yang kotor dengan lumuran darah. Tempatnya sorga, kecuali kalau dia masih punya hutang. Selama hutang belum diselesaikan, di cancel itu, jangan dulu masuk sorga. Selesaikan dulu, sebab Anda punya tanggung jawab sesama manusia. Lalu kalau kita sering membicarakan aib orang, adakah yang mampu minta maaf? Faktanya tidak ada. Pak, mohon maaf ya, sampean bangkrut gara-gara saya ngelek-ngelek sampean di mana-mana. Warung sampean sepi karena saya ngerasain sampean. Jangan beli di warung itu. Apa? Itu wajahnya itu kadang-kadang di dalam ada katoknya. Orang jijik mau beli, menjadi bangkrut. Adakah yang berani minta maaf kepada yang bersangkutan? Tidak akan ada Oleh karena itu, ayo jangan suka membicarakan aib orang. Kalau yang membicarakan aib yang ternyata yang bersangkutan tidak melakukan, itu bukan ghibah tapi fitnah. Jadi ghibah itu memang orang itu ngelakoni, tapi tidak baik. Lalu kita bicarakan kemana-mana, itu ghibah. Kalau ya kita membicarakan aib orang padahal orang itu tidak melakukan, itu bukan ghibah tapi fitnah. Dosanya lebih besar lagi. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, penyakitnya puasa adalah an-namimah, mengadu domba. Apa orang Jawa bilang? Ngedu ya. Orang baik-baik dipanas-panasi. Ada anak kecil bertengkar. Ibunya sadar, akhirnya biasa-biasa saja. Oh, anak-anak kecil tidak usah dihiraukan. Nanti sudah baik sendiri. Malah dipanas-panasi, Mbak. Nek anakku dikene enu tak uduk kan. Masa kita hamil sama bulan, lalu kok bertengkar kok jarno. Akhirnya panas dia, termotivasi untuk gegeran gara-gara orang yang memanas-manasi. Jadi selama Ramadan mari kita jangan menjadi provokator. Itu yang 3. Yang nomor 4, maksiat yang bisa mengurangi, menghabiskan pahala puasa dan sekaligus menggerogoti iman adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Wallahi saya tidak tahu, padahal dia yang paling tahu. Demi Allah, saya tidak ngerti, padahal dia ikut terlibat di dalamnya. Kalau sudah begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingat Buya Hamka. Tahu semua kan? Profesor Dr. Buya Hamka, salah seorang mufassir di Indonesia, buku tafsirnya malah Al-Azhar. Ada sebuah pengadilan di Jakarta, rupanya saksinya tidak benar. Beliau tahu persis. Dia ngatung, Pak, saya hadir dan saya siap untuk menjadi saksi. Karena apa? Beliau yang paling tahu bahwa orang dikerjain, tapi sekarang susah cari figur kayak begitu. Bahkan kadang ini katanya, saya tidak tahu katanya orang, banyak sang saksi itu dibuat, diciptakan katanya. Tapi mudah-mudahan ini tidak benar. Ya. Wal yaminul ghamus, kesaksian palsu. Dan yang terakhir, penyakitnya puasa dan sekaligus akan menggerogoti iman kita adalah wan nadhrah bi syahwatin. Pandangan mata diarahkan ke objek-objek maksiat.
Mata ini memang diciptakan oleh Allah untuk melihat, terutama yang indah-indah. Tetapi orang beriman mampu memilah-milah mana keindahan yang boleh dilihat, mana keindahan yang tidak boleh dilihat. Antara lain melihat aurat. Oleh karena itu melalui mimbar ini saya mohon maaf, bapak-bapak terutama ibu-ibu, kalau sudah punya putri, gadis remaja umur 15 tahun ke atas, jangan membiasakan diri membuka aurat. Kita masih sering melihat jalan-jalan itu, maaf loh. Wanita sudah remaja kok malah katoan pendek. Dilihat apa enggak, Pak? Enggak ya, paling dilirik. Nek kuning lumayan, kadang-kadang ireng sik panuan pisan. Diketono, yang membuka aurat itu dosa, yang melihat pun juga dosa. Makanya penyakitnya puasa itu wan nadhrah bisahwatin. Ya, melihat dengan dorongan syahwat. Oleh karena itu mari kita jaga mata kita. Kesimpulannya, jangan hanya puasa tidak makan, tapi juga lisan puasa, telinga puasa, tidak dengarkan hal-hal yang negatif, mata juga berpuasa, bahkan kalau bisa hati pun juga harus berpuasa. Jangan hasud, jangan iri hati, jangan sum'ah. Sum'ah itu mencari popularitas. Apapun yang dikerjakan motifnya hanya supaya dikenal oleh orang. Jangan sampai begitu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi untuk menciptakan mukmin yang kuat imannya adalah jaga iman itu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Momentum Ramadan digunakan untuk meningkatkan kualitas iman dengan cara puasa, dalam arti puasa yang sebenarnya kayak tadi, lalu malam ini tarawih, dilangsung dengan tadarus Al-Quran, dan kelak kita tutup dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan banyak yang zakat mal. Ya, zakat malnya boleh serahkan kepada panitia zakat di masjid. Mungkin masih ada program-program sabilillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya singgung sedikit baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan pertama kali dalam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya tanggal 17 disebut Nuzulul Quran. Oleh karena itu, ayo gunakan kesempatan ini untuk membaca Al-Quran. Pagi 1 juz, mari subuh. Menunggu berbuka puasa 1 juz, berarti bapak 1 hari tamat 2 juz. Dengan demikian 1 bulan bisa tamat 2 kali. Kira-kira sanggup enggak? Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i, pendiri madhab Imam Syafi'i yang memang hafal Al-Quran sejak usia 5 tahun, ya. Beliau ini kalau bulan Ramadan mengalokasikan waktu untuk baca Al-Quran, sehingga beliau itu dalam 1 bulan Ramadan mampu menamatkan hanya 60 kali ijen. Itu Imam Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i, maaf kalau ada Pak Syafi'i ini hanya guyon ya. Kita tidak ada bisa menyayangi beliau. Beliau berarti 1 hari tamat 2 kali. Ya rasional, wong beliau itu hafal sejak umur 5 tahun kok. Kita tidak mungkin mengajar itu, dan memang target kita bukan itu. Yang penting baca Al-Quran itu. Ya minimal pagi surat Yasin. Paling tidak. Sebab barang siapa membaca surat Yasin sama dengan membaca 1/10 Al-Quran. Itu ada hadisnya, silakan buka dalam kitab tafsir surat Yasin. Ya. Nama judul kitabnya itu Hamami. Ya. Demikianlah apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita.
Semoga tahun depan tasik kepanggih malih kalian bulan Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.